حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga Allah Azza wa Jal menyampaikan kita pada malam hari ini, malam yang ke-28 dari bulan yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam salawat semoga Allah limpahkan selalu untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, rahasia di bulan yang penuh barakah ini di mana setiap malam Allah membebaskan di antara hamba-hambanya dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir, memiliki catatan untuk para hambanya, yang mana yang telah mendahului kita sangatlah banyak. Yang telah mendahului pendahulu-pendahulu kita, orang-orang sejak Nabi Adam sampai hari ini yang sudah mendahului kita sangatlah banyak sekali. Di antara mereka ada yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali sebagai penduduk neraka, dan Allah catat pada setiap malam Ramadan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal atas rahmatnya dan lemah lembutnya, setiap malam ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka. Sebagaimana itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka dari hamba-hambanya, dan itu setiap malam bulan Ramadan. Maka hendaknya kita di malam-malam ini yang penuh keindahan, keberkahan, kita senantiasa memohon agar ditulis dari para hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam. Mengapa Allah sedemikian mengingatkan kepada kita akan neraka Allah? Karena jamaah, neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali, seberat-berat tempat untuk hidup, dan yang paling menyengsarakan manusia hidup di alam baqa. Maka Allah sering mengingatkan pada para hambanya, di antaranya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini orang beriman dipanggil Allah, wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga diri kamu, dan jaga keluarga kamu dari apa jamaah? An-nar, dari neraka. Dari neraka yang Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka ini lain daripada yang lain jamaah. Bahan bakarnya bukan kayu, bukan istilahnya minyak, bukan kertas, tetapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Inilah bahan bakarnya. Manusia yang mana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah. Inilah menjadi bahan bakar neraka. Dan kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ini yang Allah perintahkan agar kita menjaga diri kita. Hingga ada satu kisah, Aisyah ibundana kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datanglah seorang ibu menggendong dua anak kecilnya, meminta makanan kepada Aisyah, dan Aisyah tidak punya kecuali satu butir kurma. Kemudian diberikan kurma itu kepada ibu tadi. Ibu tadi pun membelah jadi dua, diberikan kepada dua putrinya, dan ibunya tidak makan. Datanglah Nabi SAW dan disampaikan kepada Nabi akan kisahnya tadi barusan. Lalu Nabi SAW menyatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah.
Takutlah kamu dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebelah kurma. Inilah Aisyah diberi motivasi oleh Rasulullah SAW bahwa barangkali sebutir kurma itu menyelamatkanmu dari api neraka. Demikian juga ada kisah dari seorang wanita yang dikenal dengan akhlak yang buruk, akhlak yang bejat misalnya, sudah rusak. Tapi suatu saat masih ada imannya dia. Ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan, dia pun menurunkan sepatunya, diambil minum, diminumi itu anjing, karena sayangnya kepada binatang. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut. Ini hadirin jamaah sekalian, pentingnya harus takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka Allah Subhanahu wa taala percikannya adalah sebesar istana. Dikatakan dalam surat Al-Mursalat bahwa tarmi bisyararin kal qasr, neraka itu akan memercikkan percikan api yang sebesar istana, sebesar qasr. Allahu Akbar. Ini baru percikannya, bagaimana dengan apinya? Yang mana satu percikan ini jatuh ke dunia, maka dunia akan hancur dengan segala isinya. Inilah neraka yang diancamkan oleh Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang menyekutukan Allah, yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pokok dari antara pokok-pokok akidah Islam. Karena barang siapa yang meyakini akan kebenaran neraka ini dan surga ini benar, dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan dari Allah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin? Orang yang meyakini adanya neraka dan adanya surga, inilah yang akan mendorong dia beramal kebaikan, yang akan mendorong dia untuk istiqomah di jalan Allah, yang mendorong dia untuk merasa butuh dengan ibadah kepada Allah, yang mendorong dia untuk mengagungkan Allah, yang mendorong dia hatinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, inilah yang akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara gambaran neraka, bagaimana ngerinya, sungguh banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya bahwa neraka itu ada hawa yang panas, yang dengan hawa itu saja sudah akan menghancurkan manusia. Fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wala karim. Yang mana hawa panas ini tidak ada rasa dingin, semuanya membakar kulit-kulit manusia. Sehingga dikatakan dalam surah Al-Ma'arij bahwa neraka yang saking panasnya, dikatakan oleh Allah, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, bahwasanya neraka itu adalah menjulang, bergejolak, yang mana gejolaknya itu bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Ini Allah sendiri yang mengatakannya. Ini sifat yang Allah gambarkan kepada kita agar kita takut dari neraka Allah dan sangat berharap ditulis sebagai hamba-hamba yang bebas dari neraka Allah di setiap bulan Ramadan. Dan kita tahu bagaimana minumannya. Minuman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghashiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan penduduk neraka adalah dhari'. Dhari' adalah buah yang berduri, yang busuk baunya,
dan akan menghancurkan perut dan usus mereka. Ini adalah makanan penduduk neraka. Dan minumannya adalah air yang panas. Hamiman wa ghassaqa. Hamiman wa ghassaqa, yaitu air yang sangat panas mendidih. Dan juga ghassaqan. Ghassaqan adalah kotoran penduduk neraka. Dari nanah dan darahnya penduduk neraka, itulah minuman yang akan dipaksa penduduk neraka itu minum dari minum air tersebut. Waliyadzubillah. Ini semua Allah gambarkan jamaah. Ini semua Allah terangkan dalam Al-Quran dengan rinci, sehingga kalau hamba itu tahu betul bagaimana neraka sebenarnya, maka Rasulullah sampai menghabarkan, niscaya engkau akan menangis terus dan tidak bisa tertawa. Maka Rasul mengatakan, lau a'lamu ma alimtu ma dhahikkum abadan. Kalau kamu mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kamu tidak akan bisa tertawa selamanya. Sampai demikian Rasulullah SAW menyatakan. Maka Allah mengatakan, falyadhaku qalilan walyabku katsira. Penduduk neraka dikecam oleh Allah, maka sekarang silahkan kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bi jazaa'an bima kanu ya'malun, karena sebagai balasan atas perbuatan kalian. Jadi jamaah, di akhir-akhir bulan yang penuh barokah ini, kita harus memperbanyak diselamatkan dari neraka Allah, diselamatkan dari amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada neraka. Karena ketika kita berlindung kepada Allah dari neraka, kita juga minta dilindungi Allah dari amal apapun, ucapan apapun yang menyebabkan kita terjerumus dalam neraka. Dan tidak hanya itu, neraka itu adalah kekal. Ditakdirkan Allah sebagai makhluk yang kekal untuk mengadab manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, yang menyakiti kaum mukminin, yang membunuh kaum mukminin, yang mendolimi orang-orang beriman. Allah tidak akan pernah lupa dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, terakhir ini, di penghujung bulan yang penuh barokah ini, kita harus ingat selalu, buah dari puasa kita adalah bertakwa. Dan bertakwa itu takut dari neraka Allah. Takut dari neraka Allah itu membentengi diri itu dengan apa? Dengan iman dan amal. Iman dan amal itu bagaimana? Iman dan amal itu adalah mengamalkan Islam, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan selama sebulan ini. Kita ditempa, dididik, diberikan ceramah, berikan tausiah. Mana yang kita ambil ibrahnya? Karena Allah mengingatkan, fabissir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Habarkan gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan banyak ucapan, banyak penyampaian, banyak tausiah, nasihat, kemudian dia mengikutinya, mengikuti yang baik. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing ke jalan yang lurus, dan mereka lah orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada akhir Ramadan dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang berkali-kali dan bertahun, dan sepanjang kehidupan kita berada dalam istiqamah, taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Dan inilah ketakwaan yang sebenarnya. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.